saya akan membuat video mengenai sudut pandang seorang auditor yang bertugas untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas saldo piutang pada LKPP dan LKKL yang relevan. Sebagai seorang auditor, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dalam pemeriksaan saldo piutang, terdapat beberapa tujuan utama yang harus dicapai. Yang pertama ada keberadaan dan keterjadian. Memastikan nilai piutang negara yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan benar-benar dimiliki oleh pemerintah pusat. Pengendalian kunci membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Beberapa aspek yang saya akan periksa, yang pertama adalah pemisahan fungsi. Saya akan memastikan bahwa penerimaan pencatatan dan pengeluaran kas dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk mencegah konflik kepentingan. Pengendalian internal yang baik penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa langkah berikut. Teliti dasar pengenaan piutang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, dalam SKP atau dasar penagihan lainnya. Teliti secara uji petik terhadap beberapa SKP atau dasar penagihan lain yang belum dibayar, apakah telah diakui atau dicatat sebagai piutang. Teliti pemisahan fungsi yang baik, desain maupun implementasinya. Teliti pihak ketiga yang melakukan utang dengan pemerintah. Teliti apakah pengelolaan dan pencatatan piutang telah dilakukan dengan lancar dan benar. Teliti secara uji petik apakah kebijakan menjalankan piutang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Teliti apakah piutang yang disajikan telah diverifikasi pemilikannya. Teliti apakah piutang yang dimiliki dikuasai oleh pihak lain. Selama pemeriksaan, saya juga harus mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Beberapa risiko yang saya temui meliputi adanya piutang fiktif, perangkapan fungsi atau fungsi ganda, pemisahan fungsi secara desain tetapi implementasi tidak terjadi, pengelolaan dan pencatatan piutang tidak dilakukan dengan benar, kebijakan melakukan piutang tidak mendapat otorisasi oleh pejabat yang berwenang, piutang yang dilaporkan tidak ada dokumen kepemilikannya, piutang dikuasai pihak lain secara tidak sah, piutang milik negara tidak dilaporkan. Setelah mengidentifikasi risiko, saya juga akan melakukan pengujian substantif atas saldo untuk memastikan keakuratan data laporan keuangan. Langkah-langkah yang saya lakukan meliputi bandingkan saldo piutang pada neraca dengan buku besar dan daftar piutang pada tingkat pemerintah pusat. Apabila diperlukan, bandingkan pula buku besarnya dengan buku pembantunya. Telusuri secara uji petik piutang yang telah dicatat dalam buku besar ke buku jurnal lainnya. Lakukan pengujian secara uji petik piutang tersebut pada SKP dasar, penagihan lain dan teliti hak dan nilainya. Konfirmasi atas wajib pajak atau debitur yang dipilih secara uji petik apabila ada indikasi bahwa tidak memungkinkan jawaban konfirmasi diperoleh segera, minta konfirmasi dilakukan secara negatif. Yang kedua ada kelengkapan. Memastikan seluruh transaksi piutang dicatat di neraca, mengetahui dan meyakinkan bahwa saldo piutang sudah mencakup transaksi pada periode pelaporan. Selanjutnya, seluruh transaksi piutang telah tercatat pada neraca. Piutang dicatat berdasarkan SKP atau dasar penagihan lainnya dan telah melalui verifikasi intern untuk dicatat dalam buku besar. Review identifikasi verifikasi intern, ketepatan penyusunan daftar piutang dan perhitungan saldo piutang. Teliti dokumen yang mendasari otorisasi pelaksanaan piutang. Adanya dokumen fiktif
otorisasi pelaksanaan piutang negara, piutang fiktif, pemalsuan dokumen transaksi piutang negara, dokumen pendukung pencatatan kurang lengkap, salah perhitungan dan pencatatan yang berakibat kerugian, salah menggunakan metode penyelesaian piutang, lakukan pengecekan penjumlahan ke bawah dan ke samping daftar piutang negara yang dilaporkan. Teliti secara uji petik daftar penerimaan kas. Teliti secara uji petik pengurangan saldo piutang. Teliti secara uji petik tanggal pembayaran piutang, keterlambatan pembayaran, dan sanksi keterlambatan pembayaran pada SKP atau dasar penagihan lainnya. Yang ketiga ada penilaian dan alokasi. Memastikan transaksi piutang yang relevan telah dicatat sesuai dengan nilai yang semestinya dan perhitungan yang tepat. Prosedur verifikasi intern atau review atas nilai transaksi piutang. Penilaian kembali saldo piutang neraca awal atau pertama kali dengan nilai wajar. Teliti apakah telah dilakukan verifikasi intern atau review atas dokumen transaksi piutang dan teliti apakah hasilnya telah ditindaklanjuti. Teliti apakah piutang yang diperoleh sebelum neraca awal telah dinilai kembali. Transaksi piutang salah dibukakan dan dilaporkan. Saldo piutang yang diperoleh sebelum neraca awal dinilai dengan wajar. Teliti secara uji petik dokumen transaksi piutang apakah telah benar perhitungannya. Teliti secara uji petik apakah saldo piutang yang dilaporkan dalam neraca telah dinilai kembali dengan nilai wajar. Teliti perjanjian kredit, notulen rapat, dan jawaban konfirmasi kepada pihak ketiga apakah ada pembatasan piutang dimiliki oleh pemerintah pusat. Teliti transaksi piutang sesuai tanggal neraca teliti transaksi piutang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pengerjaan lapangan. Cermati peluang adanya transaksi yang berpengaruh terhadap penyajian saldo piutang pada tanggal neraca. Yang keempat ada hak dan kewajiban. Saya harus memastikan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang relevan atas kas pemerintahan pusat. Pengawasan atau review atas transaksi piutang terkait. Teliti secara uji petik pengawasan pengurangan dan penambahan saldo piutang yang nilainya material dan sangat material. Teliti kepemilikan piutang. Pengawasan intern atas transaksi penambahan dan pengurangan saldo piutang lemah. Saldo piutang yang dilaporkan dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah. Teliti secara uji petik terhadap dokumen transaksi piutang apakah terdapat aset yang dimiliki oleh pihak lain. Nilai saldo piutang pada neraca awal merupakan nilai wajar yang dimiliki negara. Yang kelima ada pengungkapan. Pengurangan dan penambahan piutang telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pengawasan intern atau review atas klasifikasi akun-akun yang berhubungan dengan piutang telah memadai. Pengawasan intern atau review atas pengungkapan, penambahan dan pengurangan saldo piutang telah memadai. Terdapat kebijakan akuntansi, sistem prosedur penyusunan laporan keuangan, serta verifikasi internal. Teliti pengawasan atau review atas klasifikasi dan pengungkapan atas transaksi piutang telah dilakukan dan hasilnya memadai. Review kebijakan akuntansi terkait dengan penyajian saldo piutang dan telaah kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintah.
Review pelaksanaan penyusunan laporan dan verifikasi internal untuk memastikan bahwa pengungkapan atas penyajian saldo piutang telah memadai atau sesuai dengan SAP. Teliti apakah pemerintah melakukan penyisihan atas saldo piutang dan pengungkapan atas status piutang terkait dengan kemungkinan tertagihnya piutang tersebut. Teliti apakah pemerintah telah melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan atau review atas klasifikasi dan pengungkapan lemah. Klasifikasi transaksi piutang tidak sesuai SAP. Pengungkapan transaksi kas tidak atau kurang memadai. Salah saji. Salah menggunakan metode penyisihan piutang tak tertagih. Teliti klasifikasi akun-akun yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan saldo piutang pada laporan keuangan apakah telah sesuai SAP. Teliti secara uji petik tingkat kolektivitasnya yang memadai. Teliti secara uji petik adanya penghapusan piutang yang dilaksanakan dan dicermati apakah piutang tersebut tetap dilakukan penagihan dan jika dibayar telah dicatat dalam penerimaan kas. Teliti apakah seluruh penyajian dan pengujian saldo piutang telah memadai. Dengan melakukan pengujian atas pengendalian kunci, menilai risiko dalam penyajian laporan keuangan, serta menerapkan uji substantif atas saldo, saya dapat memastikan bahwa saldo kas dan piutang yang dilaporkan oleh pemerintah adalah valid dan akurat. Dari hasil pemeriksaan ini, saya dapat memberikan beberapa rekomendasi. Meningkatkan sistem pemisahan fungsi dalam pencatatan dan pengelolaan kas atau piutang, melakukan rekonsiliasi bank dan pemeriksaan fisik kas secara berkala, memperketat pengawasan dan dokumentasi terhadap transaksi kas dan piutang, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan SAP, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan SAP. Sebagai auditor, saya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara. Semoga hasil pemeriksaan ini dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Demikian laporan saya sebagai auditor. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemeriksaan saldo kas dan piutang. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.